Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Husni Fauzan, NIM 1909005052 dari Politeknik Harapan Bersama Tegal, kelas 5A. Saya akan mengerjakan tentang TS pengujian website Blibli penjualan online dengan metode black box. Yang pertama, deskripsi website. Pada pengujian website saat ini, saya menggunakan website blibli.com dengan alamat yang ada tertera di sini. Ini. Nah, website Blibli ini bergerak pada bidang fashion, teknologi, kebutuhan bayi, perabotan, dan lain-lain. Banyak. Di sini menampilkan berbagai informasi tentang pelayanan produk yang disediakan oleh website tersebut. Blibli sendiri berdiri pada tahun 2011, merupakan e-commerce buatan Indonesia dengan model business to business to consumer. Kecepatan pengiriman di Blibli didukung oleh armada BIS dan 15 mitra logistik, serta memiliki 20 gudang dan 32 hub yang tersebar di kota-kota besar Indonesia. Selanjutnya, tahapan pengujian dari website Blibli. Pengujian ini menggunakan black box dengan metode equivalence partition. Metode equivalent partition merupakan sebuah metode pengujian dengan menggunakan masukan pada setiap menu yang terdapat pada website tersebut, seperti from login, daftar, dan pembelian produk. Tahap pertama, kita masuk ke pengujian from pendaftaran akun Blibli. Di situ kita diperlihatkan dengan pengisian nama, email atau nomor HP, dan kata sandi. Ini gambar dari halaman website blibli.com. Ini ada tabel 1, tes case daftar, ada ID, rincian pengujian, dan hasil yang diinginkan. Yang pertama, rincian pengujian itu memasukkan inputan nama, email atau nomor HP, kata sandi, dan mencentang syarat dan ketentuan. Hasil yang diinginkan, website langsung menuju ke halaman memasukkan kode OTP. Yang kedua, ada memasukkan inputan nama, email, atau nomor HP, kata sandi, tetapi tidak mencentang syarat dan ketentuan. Hasil yang diinginkan itu website tidak bisa mengklik butang daftar untuk melanjutkan tahap selanjutnya. Yang ketiga, memasukkan kata sandi kurang dari 6 karakter, huruf dan angka, huruf besar dan kecil. Hasil yang diinginkan, website akan langsung menampilkan peringatan. Jadi seperti ini gambarnya dari website blibli.com. Untuk daftar, pertama kasih nama lengkap Ali, terus kasih email atau nomor HP, taki, bla bla bla, terus kata sandi lebih dari 6, dan kita tidak mencentang syarat dan ketentuan itu. Tombol buton ini daftar tidak akan muncul, tidak akan bisa diklik. Nah, terus yang kedua, ini kita kasih nama terus email. Setelah itu kata sandi itu kurang dari 6 dan akan muncul peringatan seperti kata sandi harus mengandung huruf kecil, huruf dan besar, dan angka sedikitnya 6 karakter. Dan kita centang dan kita daftar, akan memunculkan peringatan seperti ini. Selanjutnya, ini gambar untuk masuk daftar. Ini contoh, nama sudah, email sudah, kata sandi sudah, dan ini dicentang sudah. Nanti kita klik daftar yang ada di sini tadi, terus masuk ke halaman OTP. Nanti kita cek email, atau kalau masukkan nomor kita cek SMS. Nanti masukkan di sini, kita verifikasi. Itu. Yang selanjutnya tabel 2, tes case login atau masuk. Yang pertama, menginputkan email dan kata sandi seperti ini. Hasil yang diinginkan, sistem menerima dan menampilkan pemberitahuan sukses. Kemudian tampil halaman beranda. Yang kedua, menginputkan email, taki, dengan kata sandi 03. Hasil yang diinginkan itu, sistem akan menolak dan menampilkan pemberitahuan. Yang ketiga, mengosongkan email dan password, lalu menekan tombol login. Hasil yang diinginkan itu, sistem tidak akan mengaktifkan tombol button pada button masuk. Halaman beranda Blibli itu seperti ini. Selanjutnya, ini masukkan email, terus kata sandinya itu sembarangan, tidak sama. Nanti sistemnya itu akan muncul peringatan. Terus selanjutnya, kalau halaman tidak diisi email atau nomor HP, terus kata sandi, nanti sistem tidak akan bisa untuk diklik tombol masuknya. Selanjutnya, tabel ketiga, tes case penjualan. Ada nomor, rincian pengujian, hasil yang diinginkan. Yang pertama, mengisi jumlah barang yang ingin dipesan, atau lalu menekan tombol beli. Hasil yang diinginkan itu, sistem menerima dan menampilkan pemberitahuan Anda telah menambahkan barang ke keranjang belanja Anda.
kemudian tampil halaman keranjang. Yang kedua, kosongkan jumlah barang yang ingin dipesan, lalu menekan tombol beli. Hasil yang diinginkan, sistem untuk checkout tidak akan muncul. Nah, ini gambar dari yang pertama, mengisi jumlah barang yang ingin dipesan, yang sudah diisi, terus hasilnya itu sistem menerima dan melakukan pemberitahuan, kemudian tampil halaman keranjang. Kalau halaman ini tuh masuk ke halaman keranjang, terus kalau belum mengisi atau membeli, keranjang akan kosong seperti ini. Selanjutnya kita ke hasil dan pembahasan. Pengujian dilakukan pada sistem informasi penjualan dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan yang ada pada sistem sebelum digunakan oleh pengguna. Hasil dari pengujian, jika ditemukan kelemahan dalam sistem, maka pengguna bisa mengembangkan pada bagian tersebut yang dianggap lemah. Pada hasil pengujian terdapat tabel diskus yang berfungsi untuk menyimpulkan apakah sistem berhasil dalam pengujian atau tidak. Pengujian akan dilakukan dengan metode black box berbasis equivalence partitioning. Selanjutnya, tabel 1 hasil dan pembahasan. Yang pertama, tesis pengujian itu masukkan input nama, email, nomor HP, kata sandi, dan mencentang syarat dan ketentuan. Hasil yang diharapkan itu website langsung menuju ke halaman masukkan input OTP. Hasil pengujiannya, tadi hasilnya itu sistem menampilkan halaman input OTP kan. Berarti bisa dibilang kesimpulannya itu berhasil. Nah, selanjutnya itu sama, masukkan inputan, tapi itu tidak mencentang syarat dan ketentuan. Nah, hasil yang diharapkan, website tidak dapat diklik tombol daftarnya untuk masuk ke tahap selanjutnya. Jadi tidak mencentang syarat untuk ketentuan itu, daftarnya itu berwarna putih kan, tidak biru. Jadi tidak bisa diklik. Hasil pengujiannya itu sistem tidak mengusulkan buton daftar menjadi biru. Nah, jadi kesimpulannya itu berhasil. Selanjutnya yang ketiga, memasukkan kata sandi kurang dari 6 karakter, huruf dan angka, huruf besar dan kecil. Deskripsi hasil yang diharapkan itu website akan langsung menampilkan peringatan. Nah, tadi kita kan coba terus tidak memasukkan kode itu, hanya kata sandi itu hanya 4, terus hasilnya itu sistem menampilkan peringatan. Ini mengandung 6 karakter, huruf dan angka, huruf besar dan kecil. Itu kesimpulannya itu sistem ini untuk memasukkan kata sandi kurang dari 6 itu berhasil. Kesimpulan yang ini, yang selanjutnya itu menginputkan email kaki dengan kata sandi seperti ini. Hasil yang diharapkan itu sistem menerima dan menampilkan pemberitahuan sukses, kemudian tampil halaman beranda. Hasilnya itu sistem masuk ke halaman selanjutnya. Berarti bisa dibilang kesimpulan itu berhasil juga. Selanjutnya B02 menginputkan email dengan kata sandi 03, sistem akan menolak dan mendapatkan pemberitahuan yakin untuk benar. Coba lihat lagi. Sistem hasil pengujiannya itu sistem menampilkan peringatan. Di kesimpulan pada B03 itu berhasil. Selanjutnya, mengosongkan email dan password lalu menekan tombol login. Hasil yang diharapkan, sistem tidak akan mengaktifkan tombol masuk pada website tersebut. Hasil pengujiannya, sistem tidak memunculkan tombol masuk dan tidak berwarna biru, jadi tidak bisa diklik. Kesimpulan dari B03 berhasil. Selanjutnya, C01, deskripsi pengujiannya mengisi jumlah barang yang ingin dipesan, lalu menekan tombol beli. Hasil yang diharapkan, sistem menerima dan menampilkan pemberitahuan, kemudian tampil halaman keranjang. Hasil pengujiannya itu sistem menampilkan halaman keranjang yang tadi dipesan. Jadi kesimpulannya berhasil. Yang terakhir, C02, kosongkan jumlah barang yang ingin dipesan, lalu menekan tombol beli. Hasil yang diharapkan, sistem untuk checkout tidak akan muncul. Hasil pengujiannya, sistem dari website tersebut tidak muncul atau tidak menampilkan tombol beli. Kesimpulan dari C02 yang terakhir itu berhasil. Sekarang kita bawa lagi, lanjut kesimpulan. Pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi sistem bekerja dengan sebaik-baiknya dan mengurangi kesalahannya dalam menentukan tingkat akurasi agar semua parameter akurasi yang terkait seperti tahapan kerahasiaan, integritas data, dan ketersediaan data dapat sesuai dengan kebutuhan, maka diperlukan proses pengujian metode lain guna sebagai nilai standar keamanan informasi. Selain menggunakan metode equivalence partition, setelah dilakukan pengujian black box berbasis equivalence partitioning terhadap sistem informasi penjualan pada Bibli dapat disimpulkan dalam pengujian tidak ditemukan kesalahan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.